di video ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang sering terjadi di sekitar kita, tapi mungkin jarang kita sadari, yaitu perkembangan emosi dan sosial peserta didik serta dampaknya dalam pembelajaran. Pernah gak sih kalian lihat ada teman yang gampang panik pas ujian, atau ada yang susah banget buat kerja kelompok karena gak nyaman ngomong sama orang lain? Nah, hal-hal kayak gini sebenarnya ada hubungannya sama perkembangan emosi dan sosial. Yuk kita bahas lebih dalam biar kita bisa lebih paham dan mungkin bisa bantu diri sendiri atau teman-teman di sekitar kita. Dalam video kali ini kita akan membahas apa itu perkembangan emosi dan sosial, bagaimana ciri-cirinya, serta mengapa hal ini sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yuk simak sampai akhir. Yang pertama, kita akan membahas apa itu perkembangan emosi dan sosial. Jadi, perkembangan emosi itu tentang bagaimana kita mengenali, memahami, dan mengontrol perasaan kita sendiri. Sedangkan perkembangan sosial yaitu tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, kita bersikap terhadap teman, guru, atau orang di sekitar kita. Dua hal ini sangat berkaitan banget. Misalnya, kalau kita gampang stres atau gampang marah, pasti bakal susah buat kerja sama atau fokus di kelas gak sih? Karakteristik perkembangan emosi dan sosial di sekolah. Tahapan pertama yaitu pada masa anak-anak, yaitu dari TK sampai SD awal, mereka baru belajar mengenali emosi seperti senang, sedih, ataupun marah. Biasanya juga mereka mulai belajar berbagai hal dan mulai berinteraksi dengan teman sebayanya. Selanjutnya dimulai dari anak SD sampai dengan SMP. Pada tahapan ini, mereka mulai mengerti aturan sosial, seperti bisa bekerja sama dan mulai bisa mengontrol emosinya lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu dari SMP sampai SMA atau yang sering disebut dengan remaja, mereka sudah mulai memikirkan identitas diri, lebih emosional, dan kadang gampang tersinggung. Tapi mereka juga mulai bisa mengerti perasaan orang lain. Semua ini berpengaruh terhadap cara mereka belajar dan berinteraksi di sekolah. Yang ketiga, ada pengaruh perkembangan emosi dan sosial dalam pembelajaran. Sekarang, kita masuk ke dalam bagian yang penting, yaitu bagaimana perkembangan emosi dan sosial ini mempengaruhi pembelajaran. Jika perkembangan sosialnya baik, maka siswa lebih mudah untuk bekerja kelompok dan tidak takut akan bertanya kepada guru, serta siswa tersebut akan nyaman di lingkungan sekolah. Berbanding terbalik jika ada masalah dalam perkembangannya. Yang pertama yaitu bisa membuat siswa itu menjadi tidak betah di sekolah, susah fokus, atau bahkan menarik diri dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, jika ada anak yang gampang marah dan susah mengontrol emosinya, mungkin dia bakal sering ribut dengan teman atau sulit menerima kritikan dari guru. Ini bisa berpengaruh ke dalam pembelajarannya juga. Yang keempat, ada contoh kasus nyata di sekolah. Siswa di kelas selalu diam saat pelajaran, padahal ia memiliki banyak pertanyaan di pikirannya. Akibatnya, ia kesulitan memahami materi dan nilainya juga menurun. Guru yang paham tentang perkembangan emosi dan sosial bisa membantu dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman agar siswa merasa lebih percaya diri dalam berbicara. Ataupun dukungan dari teman sebaya, ia akan bisa belajar mengelola emosinya dengan lebih baik. Pembahasan yang telah kita bahas tadi, kita bisa melihat betapa pentingnya perkembangan emosi dan sosial dalam dunia pendidikan. Tanpa perkembangan yang baik, siswa bisa mengalami kesulitan belajar, kesulitan beradaptasi, bahkan mengalami masalah psikologis di sekolah.